Saat kita berkendara di jalan raya, tentunya kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Bila dari kejauhan kita melihat lampu lalu lintas warna merah, maka kita harus memperlambat laju kendaraan untuk kemudian berhenti dan melanjutkan kendaraan setelah lampu berwarna hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar dan membahas tentang materi gerak lurus ya teman-teman. Pada 3.4 menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Berikut penerapan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. Pada 4.4 menyajikan data dan grafik hasil percobaan gerak benda untuk menyelidiki karakteristik gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Berikut makna fisisnya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebenarnya apa itu gerak lurus? Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Benda dikatakan bergerak ketika benda mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu. Benda yang bergerak pada lintasan lurus disebut gerak lurus. Dalam materi gerak, terdapat istilah jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan total yang ditempuh oleh benda. Sementara itu, perpindahan didefinisikan sebagai panjang lintasan yang dilihat dari perubahan kedudukan awal dan akhir benda tersebut. Perhatikan gambar berikut. Jika seseorang bergerak dari titik A ke titik C melalui titik B, maka jarak yang ia tempuh adalah penjumlahan dari jarak A ke B, kemudian B ke C. Namun, perpindahannya ialah hanya melihat titik awal dan titik akhir orang tersebut, yakni dari A ke C tanpa melalui B. Perpindahan merupakan besaran vektor, yakni memiliki nilai dan arah. Selain itu, dalam materi gerak lurus juga terdapat istilah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Lain dengan kecepatan. Kecepatan merupakan perubahan perpindahan yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Ingat ya teman-teman, kelajuan berpasangan dengan jarak dan kecepatan berpasangan dengan perpindahan. Kecepatan juga merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arahnya. Gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau disingkat GLB dan gerak lurus berubah beraturan disingkat GLBB. GLB merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tepat atau tanpa percepatan. Secara sistematis, rumus GLB ditulis sebagai berikut, di mana S adalah perpindahan dengan satuan meter, V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Adapun grafik V terdapat T dalam GLB disajikan dalam gambar berikut. Selanjutnya adalah GLBB. GLBB merupakan gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah karena adanya percepatan tetap. Maksudnya percepatan tetap ialah percepatan selalu sama terhadap waktu. Karena adanya percepatan, rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linier, melainkan kuadratik. Terdapat beberapa rumus dalam GLBB, yaitu sebagai berikut, di mana S adalah jarak dengan satuan meter, V0 adalah kecepatan awal, dan Vt kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon. T adalah waktu dalam sekon, dan A adalah percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagaimana penggunaan tanda plus dan min. Dalam rumus, saat benda percepatan, maka kita menggunakan tanda plus sehingga V di akhir lebih besar daripada V awal. Dan dalam benda diperlambat, kita menggunakan tanda min sehingga V akhir lebih kecil daripada V awal. Adapun contoh bentuk grafik V terhadap T dalam GLBB adalah sebagai berikut. Di mana grafik A diyakini adalah GLBB dipercepat dan grafik B saat GLBB diperlambat. Tahukah teman-teman, gerak lurus itu amat dekat loh dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalkan nih, ketika teman-teman bersama keluarga sedang di dalam mobil yang berkendara di jalur bebas hambatan atau tol dengan kecepatan yang tetap, maka gerak mobil tersebut merupakan contoh dari gerak lurus yang beraturan karena tidak ada perubahan kecepatan atau percepatannya nol. Kemudian
Ketika teman-teman melalui jalan pegunungan yang berdika-liku, ketika jalan dibuat berdika-liku, kecepatan dari kendaraan akan berubah kan? Pada kondisi ini, maka kendaraan mengalami percepatan. Bila percepatannya tetap, artinya gerak kendaraan tersebut ialah gerak lurus berubah beraturan. Setelah kita mempelajari materi dan membahas contoh GLB dan GLBB dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya kita akan membahas contoh soal ya teman-teman. Soal pertama, perhatikan ciri-ciri gerak berikut. 1. Lintasan gerak merupakan garis lurus. 2. Percepatan geraknya 0. 3. Percepatan geraknya stabil. 4. Kecepatan geraknya konstan. Pernyataan yang merupakan ciri-ciri GLB ditunjukkan oleh nomor berapa saja. Bila kita lihat pernyataan nomor 1 benar ya teman-teman, kemudian pernyataan nomor 2 juga benar karena tidak ada percepatan dalam GLB. Untuk pernyataan nomor 3 kurang tepat karena itu adalah ciri-ciri GLBB. Pernyataan nomor 4 juga benar adanya. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 4 ya teman-teman. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon dari keadaan diam. Berapakah kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 detik? Dari soal kita ketahui bahwa benda dari keadaan diam maka V0 sama dengan 0, A sama dengan 5 meter per sekon, dan T sama dengan 10 detik. Karena benda bergerak dengan percepatan tetap maka VT sama dengan V0 plus AT, VT sama dengan 0 plus 5 meter per sekon kuadrat kali 10 sekon. VT sama dengan 50 meter per sekon, sehingga kecepatan benda setelah menempuh waktu sebanyak 10 detik adalah sebesar 50 meter per sekon. Baiklah, selanjutnya kita berlatih soal ya teman-teman. Berikut soalnya. Sebuah truk diam, kemudian dipercepat selama 10 detik sehingga menempuh jarak 60 meter. Berapakah percepatan truk tersebut? Silakan teman-teman mencoba menyelesaikannya ya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah menemukan penyelesaiannya? Silakan cermati pembahasan berikut ya. Baiklah, sesudah kita membahas materi, rumus, contoh dalam kehidupan sehari-hari hingga contoh soal, selanjutnya kita akan membahas aplikasi dalam teknologi. Salah satu aplikasi gerak lurus ialah kereta berjalan di atas rel kereta. Kereta yang sedang berjalan relatif memiliki kecepatan yang sama dan tidak berubah. Dan karena kecepatannya yang relatif konstan dan memiliki jarak tempuh tersendiri yang tidak berubah, hal ini kemudian dapat diperhitungkan kapan waktu kereta berangkat atau kapan ia tiba di stasiun tertentu. Ternyata begitu banyak ya teman-teman contoh gerak lurus di kehidupan sehari-hari kita. Baik itu gerak lurus beraturan maupun gerak lurus yang berubah beraturan. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Oh iya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdiskusi terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman menjeda video ini untuk berdiskusi ya. Untuk teman-teman jangan lupa belajar banyak ya di rumah, baca bukunya juga ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.